sekarang kita akan membahas minimum system. Kita akan membahas minimum system. Kita akan membentuk microcontroller kita, membuat menjadi minimum system. Jadi microcontroller kita akan kita tambah memori eksternal untuk data atau memori eksternal untuk program. Sehingga tujuannya apa? Ya untuk menambah jumlah kapasitas memori data dan eksternalnya. Itu sudah disebut sebagai minimum system. Jadi microcontroller kita bisa berfungsi sebagai komputer kecil gitu. Ya sebenarnya microcontroller berdiri sendiri pun itu sudah sebagai komputer kecil ya. Dia sudah ada port input output, sudah ada memori internal, sudah ada memori internal data ya, sudah ada memori internal untuk program. Kemudian apalagi? Udah ada CPU-nya, control processor unit, center processor unit, program control, jadi udah lengkap. Jadi tapi bisa aja kita pengen menambah memori kita gitu ya. Nah itu namanya minimum system. Oke, ini misalkan microcontroller kita. Oke. 89C51 ya, atau 8051 terserah. Oke, memori kita ini pada port 0, itu kita tahu port 0 itu bus address dan bus data itu termultiplex, yaitu AD0 sampai AD7 di port 0 ya. Di port 0, kemudian microcontroller kita ini kita sudah kasih clock. Sudah kasih clock untuk detaknya, sehingga dia bisa hidup ya. Kemudian sudah ada resetnya gitu. Resetnya ya. Kemudian 30 picofarad, ingat. Kemudian sudah ada EA-nya kita groundkan. E-nya ground berarti dia menggunakan program ini dari eksternal. Oke. Kemudian lagi ya. Oke, ini dulu. Nah, karena dia EA-nya di-groundkan, berarti saya menggunakan memori eksternal. Nah, memori eksternal untuk program itu misalkan saya pakai memorinya adalah berapa bit ya? Sebentar. Oke. Misalkan saya akan memasang, anggaplah kita berandai-andai ya. Kita membuat memori, menambah memori 256 byte untuk program. Tahu dari mana 256 byte ya? Karena address datanya itu A0 sampai A7, berarti 8 bit, ya kan? 8 bit berarti 2 pangkat 8 itu 256. Berarti data kita ada 20, kapasitasnya 26 byte. Ya, 26 bytes. Nah, ini bus data addressnya adalah A0 sampai A7, kemudian bus datanya karena kita data komputer 8 bit berarti D0 sampai D7, 8 bit ya. D0 sampai D7. Nah, ini saya menghubungkan dengan microcontroller gimana? Karena microcontroller port 0 itu bus address sama bus datanya termultiplex ya, jadi digabungkan. Maka ini harus kita pisah. Pisahnya dengan apa? Dengan IC 74573H, 74HC 573. Jadi IC latch. Aktivasinya menggunakan ALE, tombol address latch enable. ALE ya, ALE. Nah, kemudian oke, bus data, bus address, kemudian bus controllernya jangan lupa. Bus controllernya ada read dan chip select ya. Chip select itu untuk mengaktifkannya atau enable gitu ya. Chip select yang kita groundin aja karena dia cuma satu. Kemudian read-nya ini kita berikan kepada sinyal PSN, program stop enable. PSN itu ini ya, ada barnya. Oke, kontrolnya udah. Kenapa kok cuma read aja ya? Karena ini tempat menyimpan program. Dia jadi microcontroller membaca program dari memori eksternal kemudian dieksekusi. Jadi dia hanya membaca program saja. Oke, sekarang bus address sama datanya gimana nih? Nah, kita gunakan 74HC573. Sehingga ini adalah A0 sampai A7. Kemudian yang ini ya, ini adalah AD0 sampai AD7.
gitu. Ini saya asir, artinya ini sama gitu jalurnya, sedangkan ini berbeda ya. Oke, nah ini udah lengkap nih. Jadi kalau misalkan kalian ada memori 25 bytes, 56 bytes ya, walaupun sebenarnya nggak ada lagi ya 25 bytes, terlalu kecil, tapi untuk pelajaran nggak apa-apa. Jadi kita udah bisa menambah eksternal memori untuk program ya. Yang besarnya adalah 256 byte. Biasanya kalau program itu tulisannya berarti mungkin IC-nya namanya 27 berapa nih, 256 bagi 8 berapa ya, sebentar, mungkin tulisannya 2702 ya. Memorinya berapa? 256 bytes. Oke, tapi sebenarnya nggak ada di pasaran ya, cuma berandai-andai. Oke, ini D0 sampai D7 adalah datanya, A0 sampai D7 adalah address-nya, read itu adalah program kontrolnya, CS-nya kita groundin aja. Kenapa? Karena cuma satu chip. Kemudian ALE ini kita hubungkan ke IC ini 74 HC573 sebagai AC latch. Oke, nah udah selesai nih. Jadi bagaimana microcontroller mengakses ini ya? Pertama, microcontroller itu memberikan menggunakan address untuk mengakses ini ya, address. Kemudian microcontroller menggunakan sinyal ALE ini untuk menahan address di bus address. Oke. Jadi misalkan kita ingin mengakses alamat FF misalkan ya. Jadi pertama P0 itu ngeluarin data FF ya, di sini FF. Nah kemudian dia mengeluarkan sinyal ALE naik gitu ya, ALE naik kan iya. Nah setelah dia naik, maka data FF ini akan tertahan di sini. Jadi awalnya FF ya, ini FF. Setelah naik ALE-nya, kemudian turun lagi, maka akan tertahan di sini. Iya benar ya. Jadi naik kemudian turun, FF akan tertahan di sini. Nah, sini ya. Maka bus ini udah bebas. Jadi tidak bisa kita bebasin dari address, karena address sudah tertahan di sini. Nah kemudian kalau dia mau ngirim data, kalau dia mau membaca data, karena ini program memori program ya, dia tidak bisa kirim data, tapi hanya bisa baca data. Jadi sekali lagi, pertama dia ngirim address, misalnya address FF ya, kemudian dia ngirim ALE gitu, sinyal ALE, tetap naik kemudian turun gitu ya, maka tertahanlah FF itu di sini. Tahan, masuk ke sini, maka ini terbuka. Udah siap. Kemudian waktu sinyal PSN ini turun gitu ya, kita balik ya. Gini. Sinyal PSN turun ya, kemudian naik lagi. Maka terbukalah data masuk ke sini. Alamat dari FF itu, kalau misalkan ini ada alamat FF ya. Misalkan ini FF, datanya apa? Misalkan D0H. Maka D0H masuk ke data sini. Sewaktu PSN-nya program stop enable-nya turun gitu, maka data keluar ke sini dan masuk ke microcontroller. Jadi proses membaca programnya seperti itu. Oke, misalkan ada data mau baca alamat berikutnya, ini udah alamat paling besar. Kembali misalkan ya, ada perintah ke bawah misalkan, dia mau baca alamat A0. Pertama A0 diberikan ke P0, kemudian ALE dinaikkan, kemudian turun gitu ya, naikkan kemudian turun. Ya. Setelah itu maka tertahanlah di sini data A0H ya sebagai addressnya, masuk ke sini kan. Nah kemudian ini udah siap nih datanya. Setelah pada perintah PSN-nya turun gitu,
ya, kemudian naik lagi ya, maka keluarlah data dari alamat A0 ini masuk ke DD0H, ke alamat ini, ke bus data ini ya, masuklah dia ke microcontroller kita. Itu proses membaca programnya. Tapi ya tentunya dia mulainya pertama kali itu di alamat 00 dulu ya, alamat 00 sebagai alamat awal dari memori eksternal program ini. Oke, jadi dari sini kalian bisa tahu ya bahwa untuk bus microcontroller itu ada 3, bus data yang ini ya, kemudian bus address yang ini bus address dan data ini gabung ya, makanya harus dipisah. Kemudian ada bus control, yaitu ini dan ini untuk kontrolnya ya, yang ini dan ini untuk kontrol, yang ini adalah data dan address digabung, sedangkan ini bus address saja. Jadi kita butuh 74H573 untuk memisah antara address dan data gitu loh. Oke. Gampang ya. Oke, misalkan ada lagi ada 051 ya, kita lihat EA-nya kita kasih tegangan 5 volt. Oh, artinya apa nih? Artinya microcontroller kita memakai memori program internal gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita pengen nambah memori datanya. Memori data, anggaplah kita pengen pasang memori datanya 64 kilobyte. 64 kilobyte ya, 64 kilobyte itu berarti 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 berarti data addressnya, bukan data ya, addressnya itu mulai dari A0 sampai A15 ya, totalnya 16 kan gitu. Maka kita pasang di sini misalkan ya, memori kita, ingat A0 sampai A7 itu ke sini, kemudian A8 sampai A15. Oke, ini bus addressnya, ini memori kita ya, memori 64 KB kita. Kemudian kita butuh kontrol, yaitu read, kemudian write ya. Kenapa kok read write ya, karena dia ini adalah memori data, jadi bisa tulis bisa baca. Kemudian kita butuh lagi read write. Oh ya, sama chip selectnya itu kita groundin aja ya. Nah, ini kita pasang ke sini ke microcontroller ya, bus controlnya kita pasang. Ini adalah write, ini adalah write. Itu biasanya pada kaki write itu P3.6. Oh, ini P3.6 ya, 36, yang ini P3.7. Satu kabel ya. Oke, kemudian nah sekarang bus addressnya sekali lagi kan dia gabung ya, A0, AD0 sampai AD7. Berarti kita harus pisah menggunakan IC latch ya, 74573. Nah, ini nanti untuk AD0 sampai AD7 nya. Nah, kemudian ini untuk datanya, data ya, AD0 sampai AD7. Ini datanya D0 sampai D7. Kelihatan ya, D0 sampai D7. Datanya ini kita hasil ya, karena ini satu kesatuan. Nah, ini adalah A0 sampai A7. Gini. Oke, sinyal ini udah selesai ya. Ini sinyal kontrolnya. Oh ya, satu lagi, alenya. Oke, sinyal ale itu kaki berapa ya? Lupa saya. Ale itu kaki 30 ya, pin 30. Oke, ini berarti kita sudah ini nih. Sudah selesai kita menambah sketsa rangkaian minimum sistem microcontroller dengan memori eksternal data 64 KB. Gitu, saya harap paham ya. Kalau misalkan ini kita kasih nama, ini biasanya 64 kilo itu berapa ya? Ini berarti 62512 nih biasanya nih.
62512. Oh, belum selesai ya. A8 sampai A15 belum nih. Lupa saya. Nah, A8 sampai A15-nya ya di sini. Kita pasang aja sini. Oke, ini adalah A8 sampai A15. A8 sampai A15 itu adalah port kaki P2. P2 ya. P2.0 sampai P2.7. P2.0 sampai P2.7. Sedangkan AD0 sampai AD7 itu P0.0 sampai P0.7. Oke. Ini satu kesatuan busnya. Udah lengkap ya. Bus address-nya ini. Bus datanya ini juga gabung sama bus address. Ini adalah bus control ya. Oke. Sudah bisa kita menggabung minimum system, microcontroller dengan memori eksternal. Nah, sekarang gimana jika kita menggunakan memori eksternal data dan memori eksternal program? Ya. Oke, kita perlu ingat, kalau untuk memori data, yang kita butuhkan sinyal adalah read, write. Ya, yang paling penting, read, write. Control select-nya itu kita groundkan. Kemudian ALE-nya pada 74573. Itu memori data. Nah, kalau memori program yang kita butuhkan cuman read saja, tapi read-nya tidak terhubung ke kaki read, tapi terhubung ke kaki present. Ya, program stroke enable kaki present itu pada kaki 29 ya, kaki 29 ya, pin 29. Oke, sekarang gimana nih gabunginnya? Oke, gampang ya. Ini microcontroller. Kemudian ini IC latch-nya. Kemudian ini adalah memori program kita. Ini adalah memori data kita. Misalkan yang ini ya. Ini dan ini mau saya gabung. Membuat minimum system. Berarti apa? EA-nya saya groundkan. EA saya groundkan ya. Kemudian ini ALE ya. ALE ini P0.0 sampai P0.7. Ini adalah AD0 sampai AD7. Kemudian ini ke sini ya. Ini adalah A0 sampai A7. Nah, kemudian ini datanya. Datanya kita ambil dari atas ya. Data AD0 sampai AD7 ya. Ya, kenapa kok masih ada A-nya gitu? Ya, ini untuk menunjukkan bahwa bus ini sama ini tuh gabung gitu. Ya, supaya kalian gak bingung nanti buatnya. Tapi sebenarnya nanti isinya ini adalah bus data gitu ya. Ini adalah 74573. Oke, ini addressnya. Nah, ini memori ya. Ini ROM ya. ROM, ini ROM. Ini RAM gitu ya. RAM untuk data. Oke, sama aja ya. Aduh, ini jangan di sini tulisnya. Ini ROM ya. Nah, ini kita gabungin aja ya. Jadi ini di belakang ini ya, di belakang paralel deh. A0 sampai A7. Oke, ini ke sini. Oke, ini sama ya. AD0 sampai AD7. Ini D0 sampai D7. D0 sampai D7. Ini A0 sampai A7. Ini A0 sampai A7. Oke. A0 sampai A7. A0 sampai A7 ya. Oke, ini ROM dulu nih. ROM itu kita butuh apa lagi? Read-nya ya. Read-nya itu masuk ke PSEN. Langsung aja ke sini deh. Sini ini read-nya masuk ke PSEN. Oke, karena ROM-nya memori cuman 256 bytes, maka dia cuman sampai A7 aja bus address-nya. Sedangkan ini karena 64 kilobyte, maka kita butuh lagi P2-nya ya. Yaitu P2.0 sampai P2.7, yaitu berisi A8 sampai A15. Oke, A8 sampai A15 masuk ke sini. Ya, ini addressnya, bus address. Ini juga ya. Itu satu kesatuan.
satu kesatuan ya. Yang ini tentu berbeda dengan yang ini. Oke, addressnya udah berarti. Ini A8 sampai A15 ya. Ini udah addressnya. A0 sampai A7, A8 sampai A15. Oh ya, di sini berarti A8 sampai A15. Oke, E-nya di ground. Yang ini nggak perlu saya gambar ya, yang reset sama clock ya. Yang ini udah selesai. Oh, chip selectnya ya. Chip selectnya mungkin langsung kita groundin aja. Oke, kemudian ini chip selectnya juga saya groundin ya. Chip selectnya saya groundin aja langsung. Nah, tinggal apa nih? Memori RAM-nya nih. Tinggal read sama write ya. Read sama write gitu. Saya pasangnya di bawah ya. Read sama write-nya gini lah. Anggap. Oke. Ini adalah sinyal read. Ini adalah sinyal write. Tadi read and write itu pada kaki P3.7 ya. 3.7 ini P3.6. Oke, sip. Udah selesai kita membuat minimum system microcontroller dengan memori program 256 dan memori eksternal untuk data sebesar 64 KB. Gitu. Gampang ya. Oh ya, perlu kalian ketahui pada memori ROM sama RAM ini biasanya ada kontrol chip selectnya. Ya, kalau misalkan chipnya cuma satu, chip selectnya langsung kita groundin aja, karena ini selalu aktif. Tapi kalau misalkan ROM-nya ada dua keping misalkan, nah barulah chip select ini fungsi nanti ya. Oke, sekarang ini dulu dipahami. Kita pahami ini dulu ya. Oke, kalau misalkan ROM-nya itu memorinya adalah 8 kilo misalkan. Memorinya 8 kilo. Kalau 8 kilo itu berarti berapa tuh bus address-nya? Coba. Oke, sekarang misalkan kita pengen memori ROM-nya 8 kilo. Berarti 8 kilo address memorinya itu mulai dari A0 sampai A12. Ya, karena A0 sampai A12 itu berarti 13 bit ya. 13 bit address. Berarti itu 2 pangkat 13 adalah 8 berapa tuh? Sebentar, 2 pangkat 13 8192. Berarti 8 kilobyte ya. 8192 byte atau 8 kilobyte. Nah gitu. Jadi nanti memorinya gimana? RAM-nya kita berarti nanti seperti ini. Oke ya. Di sini A0 sampai A7-nya. Kemudian A8 sampai A12 yang kita pakai gitu. Selebihnya sama ya. CS-nya, read-nya sama. Cuman kita address-nya A0 sampai A7, A8 sampai A12. Sedangkan datanya tetap juga D0 sampai D7. Ya gitulah kira-kira ya. Ini chip selectnya ya. Gini kan nanti. Nah ini microcontroller kita ya. Ini ALE-nya. Nah kemudian ini berarti kalau pada microcontroller kita karena A8 sampai A17 berarti pin berapa tuh? Pin 2.0 ya. Pin 2.0 sampai 8.0 7 ya. Sampai mana tadi ini? P2.4 ya. Yang kita pakai. P2.0 sampai P2.4 yaitu A8 sampai A12 ya. Seperti ini. Gitu, yang ini sama ya, sama seperti ini. Gitu. Dan read-nya jangan lupa ke persen. Oke, itu aja kali ya.